Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, kita ketemu lagi dalam mata kuliah auditing 2 sesi ke-8, pemeriksaan utang jangka panjang. Adapun definisi utang jangka panjang adalah hutang perusahaan kepada pihak ketiga yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Jenis utang jangka panjang dapat kita kelompokkan dua bagian. Yang pertama, kredit investasi atau long term loan, yaitu pinjaman dari bank atau lembaga keuangan bukan bank yang dapat digunakan untuk pembelian aset tetap atau aktiva tetap. Yang kedua adalah utang obligasi, bond payable, yaitu pinjaman jangka panjang yang diperoleh suatu perusahaan dengan menjual obligasi yang dapat dilakukan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, adapun tujuan pemeriksaan utang jangka panjang, yang pertama mengevaluasi internal control atas hutang jangka panjang, apakah sudah cukup baik atau belum. Dia hampir selalu kalau kita mengaudit akun-akun, maka tujuan yang pertama itu adalah mengevaluasi internal controlnya atau sistem pengendalian internnya. Jadi ada 3 cara. Pada materi sebelumnya juga sudah diulas. Ada 3 cara mengevaluasi internal control suatu aktivitas perusahaan. Yang pertama dengan internal control questionnaire, yang kedua dengan flowchart, dan yang ketiga dengan naratif. Ini materi ini sudah disampaikan pada audit 1 ya. Kemudian yang kedua, menentukan apakah hutang jangka panjang yang sudah dicatat seluruhnya per tanggal neraca dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Jadi kita memastikan bahwa setiap transaksi hutang jangka panjang itu sudah dicatat seluruhnya dan transaksinya diotorisasi oleh pejabat-pejabat yang berwenang di perusahaan tersebut. Yang ketiga, memastikan hutang jangka panjang yang tercantum di dalam neraca apakah merupakan kewajiban perusahaan. Jangan sampai nanti utangnya bukan untuk kepentingan perusahaan. Yang keempat, menentukan utang jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan apakah sudah teridentifikasi. Yang kelima, menentukan apakah hutang jangka panjang dalam valuta asing per tanggal neraca sudah dikonversi ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI per tanggal neraca atau per tanggal 31 Desember dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada rugi laba tahun berjalan ya. Jadi kalau ada kerugian apakah sudah dicatat sebagai kerugian ya. Jadi kurs tengah adalah harga jual ya ditambah dengan harga beli dibagi 2. Jadi kita lihat berapa kurs yang berlaku per tanggal 31 Desember tersebut. Yang keenam, menentukan apakah biaya bunga utang jangka panjang yang tercatat pada neraca betul-betul sudah di jurnal atau dibukukan. Jadi kita memastikan kalau ada wesel bayar atau mungkin obligasi, maka pastikan bahwa beban bunga itu sudah diakui. Ini kan namanya pencatatan beban berdasarkan akrual basic. Yang ketujuh, menentukan apakah bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasi sebagai utang lancar. Jadi ini kalau ada utang jangka panjang, maka untuk 1 tahun ke depan itu harus direklasifikasikan menjadi hutang lancar.
Nah, kemudian yang kedelapan, menentukan apakah semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi pelanggaran atau ada transaksi kredit yang ilegal. Jadi kita memastikan perusahaan itu mematuhi ya aturan-aturan dalam mengajukan kredit. Yang kesembilan, menentukan apakah hutang jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga yang timbul sudah dicatat dan diklasifikasikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Jadi Anda ingat kalau ada obligasi, maka obligasi dijual ada 3 kemungkinan. Dijual di bawah dari nilai nominalnya, itu namanya diskon. Atau dijual di atas dari nilai nominalnya, namanya premium. Yang ketiga mungkin dijual sama dengan nilai nominalnya. Kalau sama berarti nggak ada masalah. Tapi kalau ada diskon ataupun premium, maka ini harus diamortisasikan. Kalau ada diskon, ya berarti ada beban. Nah, beban ini yang diamortisasikan selama masa berlakunya obligasi. Nah, demikian juga kalau premium, berarti ada keuntungan. Jadi penjualan di atas dari nilai nominalnya. Nah, maka premium ini, pendapatan ini diamortisasikan selama masa umur obligasi. Ya. Kemudian prosedur pemeriksaan utang jangka panjang. Ya. Jadi selalu yaitu pelajari dan evaluasi internal control atas utang jangka panjang. Tadi sudah dijelaskan. Periksa ringkasan perubahan hutang jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. Tadi sudah dijelaskan juga. Kirim konfirmasi kepada bank untuk menanyakan saldo per tanggal neraca dan tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. Dan minta kopi perjanjian kredit yang ada di perusahaan itu. Yang kelima, periksa apakah utang jangka panjang yang diperoleh sudah disetujui direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham. Jadi siapa yang berwenang untuk menentukan ya, transaksi utang jangka panjang tersebut. Yang keenam, periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga, dan amortisasi diskon dan premium dari obligasi. Periksa hutang pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi. Nah, harus dikirim konfirmasi dan diperiksa apakah ada pembebanan bunga atas pinjaman tersebut. Nah, karena ini adalah pinjaman termasuk transaksi istimewa ya, dengan direksi, dengan anak perusahaan ya, itu harus dikirim, dipastikan utang tersebut ada nggak beban bunganya. Jadi kalau ada tentu dicatat sebagai biaya bunga. Yang kedelapan, periksa hutang leasing. Periksa apakah pencatatannya dan penyajian di neraca sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha. Yang terakhir, periksa hutang jangka panjang dalam falas. Tadi juga sudah dijelaskan. Untuk efektifnya, kami di sini akan memberikan satu contoh. Sebetulnya banyak contoh-contoh kasus transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang. Jadi agar video ini tidak terlalu panjang, kami memberikan satu contoh. Katakanlah Anda sebagai senior auditor pada KAP Amri Corporation. Anda diminta melakukan pemeriksaan terhadap perkiraan utang jangka panjang. Tahun buku diaudit adalah 31 Desember 2019. Dalam pemeriksaan tersebut, Anda menemukan ya, bahwa perusahaan membeli mobil pada tanggal 5 Oktober 2018 senilai 300 juta. Kemudian uang mukanya 75 juta. Dan sisanya secara kredit, berarti yang 225 juta dibayar secara cicilan. Ya. Cicilan pertama pada tanggal 5 November 2018
dan perusahaan tidak memisahkan antara cicilan pokok dan bunga. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan setiap bulannya, debitnya utang lain-lain mobil dan kreditnya kas sejumlah total ansuran. Seharusnya kan dipisahkan mana yang cicilan pokok, mana yang beban bunga. Jadi itu kan tidak boleh disatukan. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada slide berikutnya. Ini adalah cicilan pembayaran oleh perusahaan cicilan pertama bulan November 2018. Ini cicilan kedua. Totalnya adalah 2.850.204,91 rupiah. Ini adalah total ansuran. Nah, total ansuran ini terdiri dari pokok, ya, pokok pinjaman 1.162.704,91 rupiah. Bunganya adalah 1.687.500 rupiah. Ya. Ini pokok tambah ansuran, ini adalah total ansuran. Jadi seharusnya, ya, cicilan pokok ini dipisahkan dengan bunga. Ini adalah beban bunga. Ya. Jadi kita lihat koreksinya, karena tahun buku yang kita audit adalah tahun buku 2019. Posisi kita sekarang di sini. Maka untuk kesalahan tahun buku 2018 kita koreksinya ke laba ditahan. Jadi cicilan yang 2 bulan bunga ini dikoreksi ke laba ditahan. Berarti laba ditahannya berkurang. Nah, kalau laba ditahannya berkurang, kemudian yang kita kredit adalah cicilan mobilnya atau utang lain-lain mobil. Ya. Jadi jurnal koreksinya adalah debit laba ditahan, kreditnya adalah cicilan utang lain-lain mobil. Kemudian berbeda dengan koreksi untuk tahun buku yang diaudit. Nah, karena ini tahun buku yang kita audit, maka total biaya bunga selama 2019 ini kita koreksi ke biaya bunga. Ya. Jadi jurnalnya adalah biaya bunga, debitnya dan kreditnya adalah utang lain-lain mobil. Nah, itu adalah jurnal. Jadi kita lihat jurnal di sini. Ini adalah jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada cicilan pertama. Ya, jadi masing-masing 2.850.204,91 rupiah. Ya. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan ini jurnal yang seharusnya, jadi yang seharusnya dipisahkan. Utang lain-lainnya 1.162.704,91 rupiah. Beban bunga di debit juga 1.687.77.71 rupiah. Ya. Jadi ini kas, ya. Ini seharusnya ada kas atau bank di kredit sejumlah total ansuran. Nah, mestinya setiap bulan jurnalnya seperti ini. Ya. Tinggal nilainya berubah masing-masing, komposisinya berubah sesuai dengan list yang ada di belakang tadi. Jadi sehingga kita mengajukan jurnal koreksian untuk bulan Desember 2018. Ini kita koreksi ke laba ditahan. Jadi laba ditahan pada utang lain-lain mobil. Nah, kemudian untuk jurnal koreksi tahun buku yang kita audit, itu Desember 2018. Maka ini koreksinya adalah ke biaya bunga. Di debitnya biaya bunga, kreditnya hutang lain-lain mobil. Ya. Masing-masing sejumlah cicilan untuk bunga tadi. Ya. Jadi sehingga berbeda koreksi untuk tahun buku 2018 yang kita debit laba ditahan, sementara koreksi untuk tahun buku yang diaudit adalah ke beban bunga.
Kemudian untuk contoh kasus yang kedua, silakan Anda selesaikan soal ini nanti. Jadi ini adalah kasus penjualan obligasi. Jadi saudara sedang mengaudit PT Berjaya tahun buku 31 Desember 2011. Perkiraan yang Anda audit berkaitan dengan hutang obligasi. Hasil audit Anda menemukan bahwa perusahaan menjual obligasi sebanyak 1.000 lembar. Nilai nominalnya 1 juta per lembar. Kemudian obligasi dijual seharga 937.500.000. Jadi dalam hal ini obligasi dijual di bawah dari nilai nominalnya atau 93,7%. Ini 7,5 nih ya, jadi 93,75%. Jangka waktu 5 tahun. Bunga obligasi 14% dibayar setiap setahun, sedangkan bunga efektif yang berlaku di pasar adalah 12%. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan waktu menjualnya adalah debitnya cash, kreditnya bank senilai 1 miliar masing-masing atau senilai nilai nominalnya atau sebesar dari nilai nominalnya. Mestinya kan ini dicatat untuk ada diskon di sini, diskonto di sini ya. Ya, jadi tugas ini silakan Anda selesaikan untuk melatih Anda cara berpikir ya. Demikianlah video ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.